Pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Rusia. Pan-Slavisme. Rakyat Rusia ingin membangun negara berdasarkan kultur Slavia. Mereka percaya negara harus disusun sesuai dengan agama Katolik Yunani, karena moral bangsa Slavia terletak pada agama ini. Pemerintahan yang dianggap terbaik adalah autokrasi, yang sudah lama digunakan oleh bangsa Slavia. Aliran Slavofil menekankan paham autokrasi, ortodoks, dan nasionalisme, melahirkan gerakan Pan-Slavisme untuk menyatukan bangsa-bangsa Slavia dan menghormati kebudayaan mereka. Bangsa Slavia berada di wilayah yang luas dan memiliki perbedaan agama dan paham yang menjadi rintangan dalam gerakan ini. Anarkisme. Anarkisme adalah paham yang mengatakan bahwa masyarakat yang bahagia adalah masyarakat yang tidak berpemerintahan. Pokok dari kebahagiaan adalah kebebasan. Dalam masyarakat yang berpemerintahan, orang belum bebas sama sekali, sebab pemerintah itu merupakan badan yang memaksa terhadap warga negara. Sosialisme dan komunisme. Dengan tumbuhnya industrialisasi, muncul golongan buruh dan gerakan sosialisme. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner dalam politik dan progresif dalam ekonomi menciptakan ketegangan. Ketidakakuran politik dan tuntutan hak politik buruh menyebabkan serangan terorisme pada tahun ke-1900. Pada tahun 1898, George Plekhanov mendirikan Partai Sosial Demokrat dengan program moderat. Partai ini terpecah menjadi Menshevik dan Bolshevik pada tahun 1903, dipimpin oleh Plekhanov dan Lenin. Sebab-sebab timbulnya revolusi Rusia. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner, susunan pemerintahan Tsar yang buruk, perbedaan sosial yang mencolok, pergolakan agraria, dan bahaya kelaparan. Jalannya revolusi Rusia. Revolusi Februari tahun 1917. Revolusi Februari dimulai pada 23 hingga 27 Februari tahun 1917. Aksi demonstrasi besar-besaran di St. Petersburg menuntut makanan dan kebebasan yang mengakibatkan Tsar Nicholas II turun tahta dan terbentuknya pemerintahan sementara di bawah Alexander Kerensky. Revolusi Oktober tahun 1917. Fase komunis. Pada 25 Oktober tahun 1917, Bolshevik yang dipimpin Vladimir Lenin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Kerensky. Revolusi ini mengantarkan masuknya ideologi komunis di Rusia dan pembentukan Uni Soviet. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam revolusi Rusia. Tsar Nicholas II, kaisar terakhir dari dinasti Romanov yang berkuasa pada tahun 1894 sampai 1917. Masa kekuasaannya menuai banyak kontroversi sehingga memicu revolusi dari semua golongan masyarakat. Alexander Kerensky, perannya dalam revolusi Rusia menjadi pemimpin pemerintahan sementara setelah Tsar Nicholas II berhasil digulingkan dari kekuasaan. Vladimir Lenin, sebagai pemimpin faksi Bolshevik dari Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia, ia memegang peran utama dalam melancarkan revolusi Oktober tahun 1917 yang berhasil menggulingkan pemerintahan sementara Rusia dan mendirikan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Joseph Stalin. Joseph Stalin memainkan peran penting dalam revolusi Rusia sebagai anggota Bolshevik. Ia terlibat dalam mengorganisir gerakan revolusi dan membangun koran Pravda untuk menyebarkan ide-ide Bolshevik. Selama revolusi Oktober tahun 1917, Stalin membantu merebut kekuasaan di Petrograd dan mendukung Lenin dalam pengambilalihan pemerintahan. Dampak revolusi Rusia 1917 bagi masyarakat Rusia. 1. Dihapuskannya pemerintahan Tsar yang kolot untuk selamanya. 2. Pemerintahan diubah dengan sistem satu partai, yaitu komunis. 3. Rusia menjadi negara serikat yang berbentuk republik dengan nama USSR dengan Moskow sebagai ibu kotanya. 4. Timbulnya demokrasi Soviet sebagai lawan dari demokrasi liberal. 5. Modernisasi Rusia maju dengan pesat, terutama dalam bidang industri dan pertanian. Dampak revolusi Rusia 1917 bagi masyarakat internasional.
Revolusi Rusia berdampak pada meluasnya paham komunisme di dunia. Keberhasilan Lenin dan Bolshevik mendirikan negara komunis menjadi inspirasi pergerakan revolusi di negara-negara terjajah lainnya.